sini akhirnya juga merasakan pedihnya dihianati ya. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Ya memang pada 2024 kemarin adalah pilpres yang penuh kejutan dan bahkan juga penuh pengkhianatan. Termasuk juga apa yang tidak terkait dengan perpolitikan saja di sini juga merasa dihianati. Nah, di sini ada berita. Di sini tertanggal 4 Mei 2024. Di sini bahkan kesal dihianati Elon Musk. Luhut Binsar Panjaitan sebut Amerika akan sengsara tanpa nikel Indonesia. Wow, di sini menurut saya sangat wow sekali ya. Padahal juga masih ya deal-dealan yang masih sebentar ya. Bayangkan kalau kita berbandingkan dengan PDI Perjuangan yang telah memberikan rekomendasi full support pada waktu lalu, yaitu pada Pilkada DKI Jakarta, Pilpres 2014 dan 2019, tiba-tiba di Pilpres 2024 ya ada pengkhianatan. Bayangkan dihianati Elon Musk saja, bahkan juga sudah seperti ini ya. Kesal dihianati Elon Musk, Luhut Binsar Panjaitan sebut Amerika akan sengsara tanpa nikel. Di sini saja sudah marah-marah seperti ini, apalagi seperti PDI Perjuangan dan Ibu Megawati dan kader-kader PDIP yang lainnya. Menurut saya juga hampir sama ya, pasti juga akan marah. Karena juga pada waktu lalu mendapatkan support yang sangat bagus, yaitu dari kader-kader PDI Perjuangan pada Pilpres 2014, 2019, dan bahkan tidak hanya itu saja, wali kota, Pilkada DKI dan lain sebagainya. Nah, di sini berbagai upaya Indonesia lakukan mengekspor hasil buminya dan salah satunya nikel. Sebagai pengingat, Indonesia telah mencoba menjual nikelnya ke pihak asing pada tahun 2022 yang lalu. Pihak asing yang dimaksud adalah pemilik brand mobil Tesla Elon Musk. Buktinya Presiden Jokowi sendiri yang langsung mendatangi founder SpaceX pada 14 Mei 2022. Musk pun menunjukkan ketertarikannya untuk menjalin kerja sama dengan Indonesia. Pada waktu lalu bahkan juga Presiden Joko Widodo itu tidak segan-segan, yaitu bertemu langsung dengan CEO Tesla di sini, yaitu Elon Musk. Tetapi juga sampai saat ini pun di tahun 2024 juga tidak ada kepastian, yaitu Elon Musk di sini akan berinvestasi di Indonesia tentang baterai mobil listrik di sini. Tetapi yang kemarin malah ya berjualan Starlink. Di situ sangat mengejutkan sekali. Nah, di sini saya rasa Indonesia memiliki potensi yang besar, dan saya rasa kita melalui Tesla dan SpaceX akan mencoba beberapa kerjasama tersebut. Kita akan melihat lebih dekat bentuk kerjasama di banyak hal, karena Indonesia memiliki banyak potensi, apalagi Indonesia juga memiliki jumlah populasi besar yang terus berkembang. Penawaran Indonesia pun masih berlanjut pada acara B20 Summit pada 14 November. Nah, di sini namun pada akhirnya kenyataan tidak seperti yang diharapkan. Setelah melakukan begitu banyak pendekatan, Elon Musk malah memutuskan untuk membuka kantor pusat Tesla di Malaysia. Di bawah kesepakatan dengan Malaysia, Tesla akan menjual kendaraan listrik buatan Cina langsung ke konsumen di negara itu tanpa markup perantara dan bebas tarif. Kesepakatan itu sudah digodok sejak Maret 2023. Sepertinya kesal dengan pengkhianatan itu, Indonesia pun mewanti-wanti Amerika. Wah, di sini seperti apa kira-kira ya? Di sini Indonesia mengatakan bahwa Amerika akan terpuruk jika tidak menerima nikel Indonesia. Indonesia sebagai pemilik cadangan nikel terbesar di dunia seharusnya membuat Amerika berpikir. Tanpa nikel Indonesia, pasar kendaraan listrik Amerika akan terpuruk. Negara saya memiliki cadangan logam terbesar di dunia yang penting bagi baterai kendaraan listrik. Di tahun 2023 saja, Indonesia telah mengekspor lebih dari separuh produk nikel, dan porsi itu akan meningkat setiap tahunnya, ucap Menko Marves. Luhut pun mengancam Amerika yang telah menghalangi ekspor nikel olahan Indonesia. Ya, seperti itulah. Jadi di sini bahkan juga merasa dihianati oleh Elon Musk dan bahkan ya kayaknya kesal. Nah, di sini lagi dan lagi. Di sini menurut saya Elon Musk di sini wow, sangat keren sekali lah. Dan bahkan pada waktu lalu datang ke Indonesia dan ternyata ya bukan investasi melainkan malah jualan Starlink di sini. Dan di situ pun juga banyak masyarakat yang menanti-nantikan produk Elon Musk di sini, di mana hanya melalui alat-alat yang kecil tetapi juga sudah mendapatkan akses internet dimanapun mereka berada, dan kecepatan internetnya pun juga cukup lumayan besar, yaitu maksimal menyentuh di angka 300 Mbps. Menurut saya sangat keren sekali di situ ya. Nah, di sini juga ada berita dari CNBC tertanggal 26 Mei. Elon Musk perang RI, bukannya investasi malah jualan Starlink. Di sini miliarder dan pengusaha Elon Musk datang ke Indonesia pada minggu lalu
19 Mei. Namun kedatangan CEO Tesla dan SpaceX ini bukan untuk berinvestasi, melainkan untuk meluncurkan layanan Starlink di tanah air. Musk datang untuk menyerahkan perangkat layanan internet berbasis satelit Starlink ke puskesmas, pembantu, Sumbertakel, Denpasar, Bali. Itu menjadi kerjasama antara Starlink dengan Kementerian Kesehatan. Agenda lain yang dilakukan Musk di Bali adalah menghadiri World Forum Water 2024 pada keesokan harinya pada tanggal 20 Mei. Dia ikut berpidato dan berbicara terkait air hingga kemampuan energi surya. Namun tak ada agenda pemberian investasi saat itu. Saat acara pemberian perangkat Starlink, masanya mengatakan punya keinginan berinvestasi, namun tak berkomentar lebih lanjut. Ya, seperti itulah. Jadi di sini kena perang dua kali ya di sini. Nah, dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya di sini. Dari kabar berita yang beredar belakangan ini, saya jadi lebih respect dengan ayah ojek ketimbang Om Elon. Apa sih di sini ya? Di sini dari Sundagen. Lah, kan Indonesia itu cuma target market and user, konsumen dan sejenisnya. Kuasai orang-orang yang terbatas, nggak mikir dan nggak menghargai kecerdasan. Kok pengen investasi? Gimana ceritanya kehaluan itu? Woi mikir. Di sini dari Bogi, ekspektasinya aja ketinggian. Dari Tesla, baterai EF, nikel, sekarang internet. Lagian Elon kan tech oligark, investasi di Wakanda yang indeks persepsi korupsinya tinggi, sebaran kepulauan yang kosnya bakal terlalu gede. Elon ke Indonesia jualan Starlink, tapi disambut bak orang bawa investasi, ya seperti itulah. Tetapi juga ya kemungkinan Elon Musk punya pandangan yang lebih ya terkait investasi di Indonesia. Kenapa juga tidak mau berinvestasi? Pasti juga ada kalkulasi matang di situ. Di sini akhirnya juga merasakan pedihnya dihianati ya. Akhirnya ya kemungkinan di sini pelajaran yang berharga lah. Lalu mengagung-agungkan Elon Musk dan bahkan pada waktu lalu juga berfoto ya, menteri-menteri di kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo berfoto bahkan di belakang Elon Musk. Bayangkan, saya juga sungguh ya gimana ya, tidak ada wibawanya kalau menurut saya. Ya tetapi memang seperti itulah keadaannya ya. Tetapi walaupun sudah disanjung-sanjung seperti itu, Elon Musk juga tidak kunjung berinvestasi ke Indonesia, yaitu terkait baterai mobil listrik. Ya, apalagi juga Elon Musk mempunyai pabrik Tesla bermesin listrik. Seharusnya juga kalau memang benar-benar berpotensi di masa depan, seharusnya juga langsunglah tidak usah berpikir untuk berinvestasi ke Indonesia kalau memang itu adalah sangat dibutuhkan. Tetapi ya kenyataannya sampai saat ini pun belum ada investasi terkait mobil Tesla tersebut. Ya, tapi saya berharap lah semoga saja di bawah kepemimpinan Pak Prabowo Gibran bisa merealisasikan semua program-program dan janji-janji kampanyenya sehingga bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat. Terutama apa? Terutama tentunya yang ditunggu-tunggu adalah program makan siang gratis dan juga susu gratis.